La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang mana itu penyampaian mau'izah sana yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Maulana Muhammad Jamil Kyuti. Sedikit mengingatkan lagi profil beliau merupakan tamatan dari Yaman. Seperti yang dikatakan Ustaz Hadis tadi, beliau juga merupakan murid daripada Sayyidi Al-Umar yang ada di Darul Mustafa Yaman. Mungkin selanjutnya sama-sama kita dengarkan dengan khidmat, dengan tertib mau'izah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Muhammad Jamil Kyuti. Pada Al Ustaz untuk pasien bersama segala macam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna ikhlasa niyati lillahi ta'ala. Amma ba'du. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para pengurus Masjid Al-Ikhwan, begitu juga tokoh agama, ada hadir bersama kita Ustaz Haris, dan juga hadirin hadirat yang semuanya hadir pada malam hari ini, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Bersalawatlah kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mohonkan salawat yang kita bacakan ini kiranya disampaikan Allah kepada beliau, dan kita berharap kepada Allah moga-moga salawat yang kita bacakan agar kiranya dipandang oleh Nabi sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pastilah yang hadir pada malam hari ini semuanya punya harapan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat adanya majelis pada malam hari ini. Jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Jika ada yang punya kesulitan ekonomi, semoga Allah lapangkan. Jika ada yang punya banyak hajat, semoga Allah kabulkan. Yang belum punya jodoh, semoga dipertemukan. Yang sudah menikah, moga-moga diberikan keturunan. Yang sudah diberikan keturunan, moga-moga menjadi anak yang soleh-solehah. Saya dibilang tadi setengah jam aja. Katanya kata beliau kalau bisa setengah jam kurang oke. Nggak ada masalah. Ini baru pertama kali murid cuma setengah jam. Tapi saya suruh. Cuman kita mau buat kesepakatan. Ini cuma setengah jam Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ngobrol dan ibu-ibu, saya doakan pulang dari sini lakinya kawin lagi. Setuju ya? Setuju waktu saya ceramah diam ya. Yang anak-anak muda bagi perempuan, kalau sempat saya nanti ceramah, kalian ngobrol, saya doakan besok dapat suami yang hidungnya besek, mukanya geleng, badannya pendek. Mau nggak? Nah, termasuk yang bapak-bapak. Cuman doanya maka nggak mungkin nambah lagi kan gitu. Intinya kita semua moga-moga mendapatkan keberkahan. Saya pengen ngajak Bapak Ibu mikir. Karena kita berada di bulan Maulid, saya ingin ngajak mikir biar gampang ya. Begini, coba tolong kita perhatikan sama-sama. Dalam ilmu agama ada satu fan ilmu namanya fiqhul munasabah atau fikih munasabah. Apa namanya tadi? Fikih munasabah. Fikih ini artinya pemahaman. Munasabah yang sesuai, munasabah yang sesuai dengan keadaan tertentu, pemahaman yang sesuai dengan keadaan tertentu. Ustaz, apa maksudnya? Kita bikin aja contoh biar enak. Ada acara maulid, ya, diundanglah acara maulid. Lalu yang berceramah, isi ceramahnya tentang puasa Ramadan, keutamaan puasa. Nyambung apa enggak ya? Cocok apa enggak ya?
sama agama kok nggak cocok. Apa sebabnya? Karena waktunya maulid, dia ikutkan pembahasannya maulid. Contoh yang kedua, agak lebih mudah lagi, biar enak kita memahaminya. Diundanglah saya acara resepsi pernikahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa besok datang acara resepsi? Oh bisa. Kapan itu? Ya jam 10 Ustaz besok. Oh ya udah saya datang. Datanglah saya di acara resepsi pernikahan, dimintakan untuk ceramah tausiah kepada nasihat untuk mempelai dan jamaah. Resepsi pernikahan itu acaranya. Isi ceramah saya tentang kematian, azab kubur. Cocok apa ya? Orang kalau nengok orang nikah kan gitu, apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Kata awak jumpa mempelai, awak bilang bila Israel datang mengambil. Cocok enggak itu? Kok nggak cocok? Orang sama-sama agama kok. Karena pembahasannya ikutkan dengan waktu tersebut. Mohon maaf, ini yang menjadi persoalan bagi kita bersama. Ini kalau berbicara dalil, selemak dari masalah maulid. Ya. Cuman saya pengen ngajak kita mikir berapa banyak atau berapa tempat acara maulid dibikin yang sangat-sangat bagus tujuannya, tapi mohon maaf, yang berceramah menceritakan sejarah Nabi tak ada. Ya. Yang ada sejarah dia, sejarah Ustaz. Saya waktu di Bandung, saya waktu di Bali, saya waktu di Jakarta, saya waktu ketemu janda. Orang nggak butuh ceritamu, yang orang butuhkan cerita Rasul. Maka kadang kita hadir acara maulid, saya lihat kadang terimanya meneladani akhlak Rasulullah. Bagaimana mungkin kita mau meneladani akhlak Nabi kalau sejarah Nabi kita tak tahu? Cerita Nabi kita tak pernah dengar. Bagaimana mungkin mau meneladani akhlaknya? Betul apa enggak ini? Ini yang jadi problem. Maka dari malam ini kita ingin mengetahui bagaimana sejarah Nabi, atau apa saja pesan Nabi kepada kita semua, yang agar kita ini bisa kedepannya introspeksi diri dan mendapatkan kenikmatan. Nabi SAW pada satu kesempatan berkata kepada salah seorang sahabatnya. Apa Nabi katakan? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka ma'aman ahbab. Engkau itu besok kumpulnya bersama orang yang engkau cintai. Dalam riwayat lain Nabi katakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu besok digiringnya bersama orang yang dia cintai. Almarhum ma'aman ahab. Orang itu besok mau nengok surga apa nerakanya, tengok idolanya siapa. Tengok idolanya siapa. Begini, kalau Nabi sudah berkata besok, tempat cuma dua, nggak ada pilihan lain. Apa itu? Surga sama neraka, nggak ada pilihan lain. Cuma dua itu. Nah, kalau kita mau tahu dari sekarang ini, kalau kita mau tahu kita ini penghuni surga atau neraka, Nabi udah ngasih gambaran. Apa gambarannya? Siapa orang yang kau cintai, siapa idolamu. Tadi kan ada begitu hadisnya. Maka kalaulah kita tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada siapapun yang hadir di sini, pertanyaannya siapa idolamu? Silahkan jawab masing-masing. Semuanya pasti punya idola masing-masing. Saya nggak saya batasi, nggak saya suruh Bapak Ibu idolakan bola, nggak saya suruh. Silahkan punya idola masing-masing, silahkan. Ada kadang kita temukan anak muda masuk ke tempat tukang pangkas, ya keluar dari tukang pangkas, awak tengok udah ada jalur balap kutu di sini. Ada sekarang Jawa kayak gitu kan? Di sini ada 3 jalur sini. Wah, ada wasit pula itu. Nah, saya tanya, kok kenapa potonganmu begini? Iya Pak Ustaz, Ronaldo kemarin begitu. Oh, idolanya berarti Ronaldo. Ah, silahkan. Ada yang rambutnya bagus-bagus, datang dia, dicetnya warna putih ujungnya, macam dikritik. Ada. Berarti idolanya yaitu. Ada yang
mohon maaf idolanya pemain-pemain sepak bola, atlet-atlet, artis sinetron, boyband, entah itu Korea atau apapun. Kadang kita tanya anak muda sekarang, kalau rukun Islam nggak tahu, rukun iman nggak tahu, nama-nama Nabi nggak hafal, tapi giliran nama-nama apa namanya pemain boyband BTS tahu semua. Yang tahu namanya Taehyung lah, ada artis namanya Jongkok, tahu semua. Anak-anak sekarang heran kita. Giliran sebutkan nama sahabat nggak ngerti. Terserah. Kenapa? Semua punya idola. Ibu-ibu punya idola artis silahkan. Ada kita temukan perempuan idolanya Syahrini. Ya, pakai keju pak, tebalnya bibir gitu. Wah, kalau kita nengok pak, medoer emak sedikit. Ada juga yang sampingan pengen putihnya, padahal mukanya kering, pasang bedak 3 inci bedak itu, putihnya macam hantu gitu. Terserah. Semua punya idola. Anak-anak muda saya tengok sekarang ada idolanya pemain bola, dari kiper sampai pelatih sampai pemain cadangan. Kalau bisa nama penonton hafal deh. Tapi nama-nama Nabi 25 kan tahu, nama-nama malaikat 10 kan tahu. Ya sudah. Itu urusan pribadi, kita punya idola masing-masing. Sudah? Anggaplah kalau saya nanya sekarang, siapa idolamu saat ini? Silahkan jawab di hati masing-masing. Sudah jawab di hati masing-masing. Saya tanya sekali lagi, siapa idola kita masing-masing? Jawab di hati. Sudah? Ingat nama-nama idola tadi yang saya mau tanyakan sekarang. Kira-kira. Idola kita itu besok di surga atau di neraka? Kira-kira yang tadi kita idolakan namanya tadi, itu kira-kira penghuni surga atau neraka? Karena pasti hadis itu berlaku. Kalaulah yang kita idolakan selama ini penghuni surga, maka kita berharap, ya Allah, kumpulkan aku besok sama dia di surga. Kan gitu. Dan hadis ini pasti berlaku. Jangan-jangan yang kita idolakan selama ini, mohon maaf, yang ternyata besok penghuni neraka. Ronaldo Messi kemana besok yakinnya jatahnya? Taehyung Jongkok tadi kemana besok tempatnya? Surga apa neraka? Ingat, hadis pasti berlaku. Gak mungkin gak berlaku. Jangan-jangan yang kita idolakan selama ini penghuni neraka. Takutnya awak kumpul sama dia besok. Walhamdulillah. Maka dari malam hari ini yang ingin kita tanyakan, siapa idolamu? Yang kedua, di mana letaknya? Kira-kira Nabi Muhammad kalau yang kita jelaskan ini kita jadikan idola, Nabi Muhammad pasti masuk surga atau tidak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti masuk surga atau tidak? Kenapa nama-nama ini tidak kita idolakan? Kenapa malah mohon maaf orang-orang kafir, orang-orang yang pasti masuk neraka? Kenapa? Ini yang menjadi persoalan. Di kita ada remaja masjid, Ustaz, ada remaja aktif remajanya. Kadang kita ada ikut acara itu maulid kah, bisa nikah kah, atau acara apapun yang adakan remaja masjid. Mohon maaf, ustadznya kadang kita ceramah di panggung, yang remaja-remaja tadi bercewek di belakang panggung, ini seringnya. Ini saya rasa di sini nggak ada yang gitu kan? Ada yang gitu. Kita remaja masjid ada nggak? Ada. Tapi yang kayak gitu nggak ada kan? Ada yang aku ya kan? Itu jadi masalah. Maka gini, saya ingin kedatangan kepada anak remaja. Kalian, ya, jangan ngaku remaja masjid. Kalau ditanya kok anak remaja masjid, jangan ngaku. Kalau ternyata 5 waktu nggak pernah nampak batang hidungnya, kajian di masjid tak pernah hadir, itu bukan remaja masjid namanya. Hadiran Ustaz waktu maulid itu namanya remaja PHBI, remaja acara. Ya. Maka yang menjadi pertanyaan, remaja kita di mana saat ini? Ini yang menjadi pokok persoalan. Sudah. Kemudian orang nanya, Ustaz, gimana caranya supaya Nabi tadi, sahabat tadi, ulama kemudian dijadikan idola oleh anak-anak muda saat ini? Gimana caranya? Ya bagaimana mungkin mereka bisa mengidolakan kalau sosok mereka pun tidak dikenal oleh anak-anak muda
muda kita saat ini. Saya mohon maaf, yakin apa tidak, anak perempuan kita itu lebih kenal dengan nama YouTuber ketimbang nama-nama sahabat. Betul apa enggak? Coba tanya nama mereka, nama YouTuber apa? Kenapa? Dari kecil kadang kita bersalah Bapak Ibu. Salahnya di mana? Anak kita kecil diceritakan tentang Cinderella, diceritakan tentang Putri Salju. Siapa mereka? Ada urusannya dengan dunia ini? Apa Cinderella tadi suka kali ngasih ke anak kita? Apa Putri Salju tadi suka kali ciptakan bolu untuk anak kita? Kenal pun tidak, entah siapa dia, menyelamatkan di akhirat pun tidak. Kenapa itu yang kita ceritakan? Kenapa kita ceritakan bagaimana Sayyidah Aisyah, bagaimana Sayyidah Khadijah, bagaimana cerita-cerita tidak Cinderella, Putri Salju, Wiro Sableng. Ya udah, besarnya anak tadi pun jadi gendeng kan gitu. Tapi coba cerita apa? Ustaz, sahabat kurang populer apanya? Bagaimana perjuangan mereka, khususnya bagi anak perempuan saat ini? Saya pengen kasih tahu. Ada seorang sahabat perempuan namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi dulu waktu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pergi berhijrah ke hijrah Nabi mana? Nabi hijrahnya mana? Bahwa mana? Singgah atau bersembunyi di Bukit Buasul. Ada satu gua namanya Buasul, di atas bukit itu lokasi. Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar 3 hari dalam riwayat berada di Buasul. 3 hari itu waktunya lama, perlu makan. Gimana cara makannya? Orang bersembunyi, keluar ditangkap. Gimana cara makannya? Sebelum berangkat, Sayyidina Abu Bakar berpesan kepada putrinya yang bernama Asma, wahai Asma, kalau nanti ayahmu dan Rasulullah udah nggak nampak, berarti kami sudah di Buasul. Kamu yang ayah tugaskan untuk bawa makanan untuk kami. Berangkatlah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar pergi berhijrah sampai Buasul, lalu berjalan kakilah Sayyidah Asma. Jadi Sayyidah Asma ini kakaknya Sayyidah Aisyah, tapi beda ibu. Berangkatlah Sayyidah Asma jalan kaki. Kalau mau kita cek, sekarang udah ada aspal. Tapi zaman dulu kalau jalan kaki padang pasir seperti itu, ulama kita bilang 5 jam jalan kaki. Bayangkan seorang perempuan jalan kaki dari rumahnya menuju kaki Bukit Buasul. Kaki bukit perlu manjat. Sekarang ada tangga. Orang naik tangga ke Bukit Buasul, naik tangga aja banyak yang pingsan. Kenapa? Tinggi, capek. Bayangkan dulu tangga tak ada, manjat. Saya nanya ke guru-guru kita, berapa kalau manjat belum ada tangga? Ustaz, oh dulu itu sekitar 2-3 jam. Anggaplah 2 jam. Jalan kaki dari Mekah 5 jam, manjatnya lagi 2 jam. Belum turunnya, belum jalan kaki pulang ke rumah. Bayangkan seorang perempuan seperti itu. Sayyidah Asma tengah hamil 8 bulan. 8 bulan hamil, mengandung. Bayangkan cara manjatnya gimana, turunnya gimana. Saya misalkan di kelas kaki, mobil mogok, saya telepon orang rumah saya, tolonglah kau bawakan mobil satu lagi, ambilkan obeng, kau kan lagi hamil, gak masalah, bawakan mobil, berangkat kemari. Orang pasti bilang, gila apa ya, binimu lagi hamil, kau suruh pergi jauh, kau suruh ini. Orang bilang gila. Bagaimana dulu Sayyidah Asma? Hebat gak perempuan seperti ini? Tapi dikenal oleh anak-anak muda itu. Maka jangan salahkan. Saya pertama nggak pengen nyalahkan anak muda. Yang saya salahkan terkadang orang tua. Yang saya salahkan terkadang guru. Yang saya salahkan terkadang pendidik. Kenapa? Karena mereka tidak menceritakan orang-orang penting. Kalaulah diceritakan kepada anak-anak ini, walhasil itu dijadikan idola ke depannya. Sehingga apa? Dia mempunyai idola orang-orang yang hebat dalam Islam. Masuk kepada hadis, maka
maka puncaknya dia akan dikumpulkan bersama idolanya di dalam surga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuliskan kita ini mempunyai idola yang idola kita tersebut masuk surga. Amin ya rabbal. Ada orang komplainnya gini, Ustaz, patokan surga itu bukan idola tapi amal. Betul memang, amal itu diantara hal yang menyebabkan orang masuk surga. Tapi ingat, kullu syai'in fihi mabda, segala sesuatu itu ada permulaannya. Nabi udah bilang, qalbul mu'min baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah. Kok kalau mau nengok besok tempatmu surga apa neraka, gampang, tengok hati. Gimana caranya nengok hati? Gampang. Kita ibaratkan ada dua keranjang. Satu keranjang isinya buah, ada satu keranjang isinya sampah. Nah, saya letakkan buah di keranjang sampah. Pintar atau bodoh? Sampah saya letakkan di keranjang buah. Pintar atau bodoh? Orang pintar harusnya gimana? Minum tolak angin. Kan itu. Orang pintar gimana? Buah letakkan di keranjang buah, sampah letakkan di keranjang. Nah itu kan pintarnya. Allah Maha Pintar. Allah Maha Pintar. Sudah. Allah tahu hati kita. Maka kalau mau nengok kita ini hati buah atau sampah, tengok kumpulnya kita sama siapa. Kumpulnya kita sama siapa? Kalau kumpulnya kita sama orang-orang yang suka ke masjid, yang suka mengaji, yang suka hadir majelis, suka ngajak sholawatan, ini tanda kumpulnya kita sama buah. Berarti hati kita pun isinya buah. Puncak tempat buah nanti surga. Kan gitu. Tapi jangan-jangan kita kumpulnya seringnya mohon maaf sama penjudi misalnya, tukang mabuk misalnya, orang-orang yang maksiat misalnya. Tandanya apa? Ini berarti kita kumpul sama sampah, berarti nilai kita pun sampah. Maka kalau kamu yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak muda sekalian, 24 jam engkau lebih sering kumpul sama siapa? Orang-orang yang nilainya kuat atau orang-orang yang nilainya sampah? Ada orang pulang ngomong ke kita, Ustaz, di Madinah itu kupikir banyak orang ternyata di Madinah itu tempat ibadah semua. Tapi ada kok kujumpai tempat maksiat di tempat kita. Ada kujumpai tempat maksiat, ada kutengok pemabuk, ada ini. Oh iya. Cemana Madinah? Bukan cemana Madinah yang menjadi masalah, cemana kamu. Loh, di mana salahku? Engkau hatimu dari Indonesia udah sampah. Nyampe ke tempat paling mulia sekalipun Allah jumpakan dengan sampah-sampah. Walaupun tempat mulia sekalipun. Tapi kalau orang hatinya buah, pasti kalau ke Madinah dia nggak nengok itu. Kenapa? Yang dia pikirkan mana masjid, mana tempat iktikaf, mana makam Nabi, mana raudhahnya Nabi. Itu yang didatanginya, bukan tempat-tempat yang jelek dicarinya. Coba orang hatinya buah di tempat minoritas Islam sekalipun, ketika dia pulang dari sana, apa cerita yang dia bawa? Enggak kok, walaupun di sana muslim sedikit, ada masjid, kami sholat 5 orang. Artinya apa? Yang dia cari tempat buah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan ketiga kita saat ini, dengan siapa kita? Dengan siapa kita kumpul? Nah, semua cara itu satu yang paling mudah adalah caranya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga perkumpulan kita ini dipandang rahmat oleh Allah. Moga kita pulang dari sini mendapatkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Moga-moga kita pulang dari sini anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Ingat, Bapak Ibu semua punya tanggung pada anak Bapak Ibu, maka tolong jaga. Wallahu a'lam. Sampai sini kajian kita, karena saya dibilang dari setengah jam, kalau bisa kurang ya Allah sesuaikan dengan pesanan.
Tadi bilang sejam ya lanjut, tapi karena setengah jam kurang, kita sesuaikan pada malam hari ini, kita cukupkan. Moga-moga kajian pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala bahasa yang kasar, bahasa yang kurang dimengerti, karena bahasa yang saya pakai bahasa manusia. Jadi kalau nggak tahu apa yang Bapak bilang tadi, nggak ngerti awak bahasa manusia nggak bisa, apakah perlu bahasa jin, bahasa hantu? Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.